bersama lagi dengan saya Muhammad Sipriadin Porake MSPR di channel Millennial Spirit dengan tagline kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah, kemana ate, tahun ot. Hadir bersama saya pada hari ini seorang politisi juga yang sudah malang melintang di dunia perpolitikan di Kabupaten Ende dan juga sudah 3 periode untuk menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Ende. Mungkin langsung saja saya perkenalkan dengan Bapak Muhammad Orba Kaima yang juga politisi, seorang politisi dari Partai Gerindra yang satu partai dengan saya. Tapi minta maaf malam ini kayaknya saya tidak mau bahas Gerindra karena kita sama-sama basic seorang politisi dari kader Partai Gerindra. Mungkin di sini saya mengundang Pak Orba dalam kapasitas sebagai ketua terpilih untuk pemilihan wakil bupati untuk menggantikan posisi Bapak Dr. Andus Haji Jafar Haji Ahmad sebagai wakil bupati di periode 2019-2024. Mungkin langsung saja kayak dapat menjelaskan secara teknis, secara biasa seperti kita biasa ngobrol di partai dan lain-lain. Tapi ingat kayak kita tidak bicara masalah kemana suara Gerindra akan diberikan juga kayak, tapi kita membahas masalah mekanisme dan lain-lain tentang bagaimana skema pemilihan dan lain-lain tentang untuk pemilihan wakil bupati Ende berikut yang akan mungkin saya langsung bertanya di KE Orba. Mungkin pertanyaan pertama saya nih KE. Ini lebih simpel dan lebih nyaman lah buat saya sebenarnya. Awal yang baik saya mau bertanya di KE, bagaimana kemarin mekanisme di DPRD Kabupaten Ende sendiri sampai bisa memilih seorang Pak Orba Kaima sebagai ketua panitia ya, ketua panitia pemilihan wakil bupati untuk menggantikan posisi Pak Bupati sekarang. Langsung KE. Baik, terima kasih untuk teman-teman, saudara semua di channel Millennial Spirit. Kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah, kemana ate tahun ot. Luar biasa tagline-nya ini. Mungkin bisa kita jelaskan dari awal ya. Siap. Karena tadi pertanyaannya saudara adik saya Pak Supriyadin Porake adalah seperti apa perkembangan sehingga panitia pemilihan ini terbentuk. Nah, untuk diketahui memang dinamika yang berkembang luar biasa terkait dengan pemilihan pengisian lowongan jabatan wakil bupati ini. Saya kira publik di Ende itu juga mungkin sudah ikut perkembangannya. Kurang lebih 1 tahun 2 minggu lah kalau hitung-hitungannya setelah jabatan wakil bupati ini lowong. Siap. Karena Haji Jafar Haji Ahmad yang posisinya awalnya sebagai wakil bupati kemudian harus dilantik menjadi bupati karena Pak Marcel YW Petu sebagai bupati yang terpilih saat itu meninggal dunia, sehingga sebagaimana regulasi yang ada wakil bupati terus dengan sendirinya dilantik menjadi bupati. Kalau kita hitung-hitung memang sudah 1 tahun 2 minggu lah. Dinamika ini luar biasa di teman-teman koalisi ini. Dan ya syukur alhamdulillah. Mungkin banyak publik di Ende itu sudah pesimis ya. Kira-kira masih adakah sedikit harapan Untuk jadi ada seorang wakil untuk bupati. ada seorang wakil bupati karena luar biasa dinamika yang berkembang di teman-teman koalisi 7 partai itu. Tetapi ya realitas yang ada hari ini bahwa 2 calon wakil bupati itu sudah didorong ke DPRD oleh teman-teman koalisi lewat Pak Bupati atas nama pemerintah. Maka di saat itulah kira-kira gong pemilihan wakil bupati itu mulai kita adakan. Pemilihan panitia itu lewat paripurna kemarin. Mungkin pertimbangan teman-teman pertama karena komisi 1 lah yang membidangi hukum dan pemerintahan, dan kebetulan kita sendiri adalah ketua komisinya Sebagai ketua komisi ya, 1. sehingga dan juga kita non koalisi kemarin dianggap bisa lebih netral. Mungkin itulah pertimbangan teman-teman,
sehingga dipercayakan menjadi ketua panitia pemilihan. Itu langsung aklamasi, langsung penunjukan atau aklamasi di paripurna kemarin. Nah, siap. kemudian mungkin ada yang bisa kita tambahkan bahwa sejak dibentuknya panitia pemilihan lewat paripurna itu langsung kita bekerja berdasarkan beberapa regulasi tentunya. Pertama, regulasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ya, itu tentang pengisian lowongan jabatan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Di pasal 176-nya itu ayat 2 bahwa di saat bupati atau wakil bupati itu berhalangan, maka proses pemilihannya itu dilakukan lewat paripurna oleh anggota DPRD dengan memilih 2 calon wakil bupati, tidak lebih tidak kurang. Itu amanat regulasi, dan sebagaimana diketahui bahwa 2 kandidat itu hari ini sudah didorong ke DPRD atas nama dari Partai Golkar, Pak Dokter Dominikus Minggumere, kemudian dan Erikos Emunaride. 2 orang ini masing-masing dari Golkar dan Nasdem. Jadi kira-kira gambaran awalnya seperti itu. Ini berikutnya Om, saya mau bertanyakan tentang kira-kira nih jadwal pelaksanaan dan mungkin teknis pemilihan nanti, karena ini kan pemilihan tertutup ya, sepertinya kita tahu pemilihan tertutup karena menyangkut orang, orang ya, jadi one man one vote, jadi one man one vote. Jadi saya coba bertanya di Om supaya juga teman-teman atau milenial bisa tahu bagaimana proses pelaksanaan pemilihannya nanti secara teknis seperti apa. Dari 29 Om akan memilih yang terdaftar 29, ada 1 mundurkan diri yang 1 mundurkan diri. Jadi nanti coba bisa jelaskan ke kita semua agar kita bisa ada gambaran ternyata nanti mekanisme pemilihan, karena ini baru terjadi di Kabupaten Ende tentunya, yang proses penggantian seperti ini. Jadi itu saja mungkin nanti coba bisa dijelaskan jadwal pelaksanaan dan mungkin teknis pelaksanaan untuk pemilihan nanti gitu. Jadi menurut tata tertib DPRD itu berpedoman kepada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018, tatib pelaksanaannya itu lewat tatib DPRD nomor 2 tahun 2019. Itu ada 2 tahap pelaksanaan. Itu pertama itu yang dinamakan tahap persiapan. Ya. Itu yang sudah sudah dilakukan. Seperti pembentukan panitia pemilihan, kemudian yang sekarang sedang berjalan itu adalah penyusunan tata tertib pemilihan. Untuk diketahui teman-teman sebagian sejak dari 3 hari lalu itu sudah ada di Kupang dalam rangka konsultasi tata tertib pemilihan di Menkumham dan juga di Biro Tata Pem Provinsi, agar supaya di dalam tata tertib pemilihan itu kita betul-betul berpedoman kepada regulasi yang tadi kita sampaikan. Ada 2 tahapan, 1 tahap persiapan yang tadi sudah digambar, kemudian tahap pelaksanaan. Nah, di tahap pelaksanaan ini memang setelah kita lihat ada kurang lebih 13 kegiatan yang harus dilaksanakan, sejak dari menyampaikan 2 calon wakil bupati untuk menyerahkan persyaratannya, administrasi dan lain sebagainya, sampai kepada penetapan dan pengusulan calon wakil bupati terpilih. Mungkin ada kurang lebih 2 kegiatan itu yang agak krusial. Itu pertama terkait dengan pendalaman visi misi yang MJ Jilid 2 yang sudah termuat di dalam RPJMD Kabupaten Ende tahun 2019-2024. Nah, itu yang agak krusial dalam artian bahwa kita ingin bahwa wakil bupati yang terpilih dia betul-betul memahami apa sesungguhnya isi daripada rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Ende, karena
tidak mungkin dia memunculkan visi misi yang baru, Ya, karena sifatnya itu hanya mengisi jabatan yang lowong, dan tentu dia tetap harus berpedoman kepada perencanaan 5 tahunan yang kemarin merupakan terjemahan dari visi misi MJ Jilid 2. Itu mungkin yang agak apa, dan situ skenario-nya nanti kita akan memakai mungkin panelis beberapa mungkin yang berlatar belakang akademisi juga. Terus kemudian yang berlatar belakang teman-teman yang disiplin ilmu pemerintahan mungkin, juga mungkin dari tokoh-tokoh masyarakat beragama mungkin keterwakilannya. Nah di situ mungkin akan kita lihat, karena dia itu penyampaian itu lewat rapat paripurna, itu yang kita anggap bahwa itu cukup krusial sehingga masyarakat atau publik Kabupaten Ende itu bisa melihat kira-kira dua calon wakil bupati ini apakah layak atau tidak layak untuk mengisi jabatan yang lowong ini. Jadi sabar Om, saya cut sedikit. Ini menarik buat saya. Jadi ini pemilihan ini kan tertutup nih Om, ceritanya kan pemilihan tertutup. Jadi nanti sepertinya saya mendapat sedikit gambaran bahwa nanti akan ada seperti kampanye dalam tanda kutip ya, penyampaian visi misi. Otomatis ini penyampaian visi misi nanti kan di ruang paripurna. Nah, apakah nanti penyampaian visi misi ini itu sifatnya apakah tertutup juga, atau kami semua masyarakat Kabupaten Ende yang menantikan, merindukan pendamping dari Pak Bupati sekarang, apakah bisa mendengar kira-kira apa yang menjadi visi misi mereka, dan tentunya tidak terlepas dari RPJMD yang sudah disampaikan paket Marcel Jafar di 2019-2024 begitu. Jadi coba jelaskan, apakah nanti begitu poinnya atau bagaimana? Karena ini paripurna disampaikan atau dilaksanakan lewat paripurna yang sifatnya terbuka. Dan setiap masyarakat memiliki hak untuk menyaksikan secara langsung boleh, secara tidak langsung. Hanya tidak voting saja ya masyarakat, tidak memilih ya. Jadi di situ memang nanti sebagaimana lazim adanya itu bahwa, dan juga nanti diberikan ruang buat panelis maupun teman-teman anggota DPRD untuk ikut menggali atau bertanya kepada dua calon wakil bupati ini terkait dengan pertama tadi pendalaman terhadap RPJMD. Yang kedua tentu pemahaman beliau berdua terkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil bupati dalam membantu bupati untuk penyelenggaraan pemerintah daerah. Mungkin itu 2 poin penting yang harus kita gali dari 2 kandidat ini, yang mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik lah. Siap. Itu tanggal berapa kira-kira Om? Prediksi panitia? Ya, kita kan tentu kita akan memulai dari setelah tata tertib itu disahkan, karena namanya pertandingan itu harus ada tata tertib yang dibuat. Hari ini teman-teman masih konsultasi awal. Kita perkirakan kalau besok Minggu mereka balik, Senin itu kita coba finalisasi. Setelah Senin mungkin itu diparipurnakan tertibnya, entah dikeluarkan berupa keputusan pimpinan DPR atau peraturan DPRD, itu tergantung nanti kesepakatan fraksi-fraksi. Nah di situ kalau kita lihat estimasi pemaparan visi misi itu di sekitar tanggal 3 November. Kalau tidak ada halangan ya. Karena kita juga harus memberi ruang kepada beliau berdua. Seandainya di dalam proses tahapan pelaksanaan ini mungkin ada kekurangan berkas yang harus dilengkapi, atau boleh jadi ada halangan-halangan, baik halangan sifatnya sementara atau halangan tetap, itu pun kita harus memberi waktu kurang lebih mungkin hampir 2 mingguan itu kita beri waktu. Tetapi kalau seandainya proses ini berjalan lancar, tidak ada hambatan, tidak ada membutuhkan waktu lagi, mungkin minggu ketiga Oktober itu sudah pemaparan visi misi. 1 hari berikutnya itu langsung pemungutan. Karena di dalam tata tertib kita itu setelah visi misi dia hanya jeda 1 hari boleh. Berarti setelah pemaparan visi misi jeda 1 hari kita akan langsung melakukan pemungutan suara itu, one man one vote. Langsung besoknya, bukan jeda. Langsung besoknya. Berarti
lewat paripurna juga. Oh, berarti kerja panitia ini memang sangat Ya. sangat padat ya waktunya. Iya, nanti ya, iya. dia di sekitar Oktober November. Iya. Karena Paling lambat akhir November, awal November. paling lambat awal November kita sudah punya wakil bupati yang baru. Jadi memang ini yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Sudah dirindukan. Sudah dirindukan yang selama ini, Om. Jadi pundak harapan mereka ada di pundak Om selaku ketua panitia. Kalau ketua panitianya kerjanya ya tidak menjemput bola dan melalui mekanisme yang cepat, mungkin akan membutuhkan waktu yang panjang. Tapi ketika ketua panitia sudah memberi jeda waktu dengan range yang seperti itu, mungkin masyarakat ini mungkin patut memberi apresiasi terhadap kinerja panitia pemungutan suara untuk pemilihan wakil bupati. Nah, terus ini ada satu poin lagi. Kira-kira untuk sekarang ini kan kalau kita tahu nih Om, yang dari 2 kandidat ini satu ini kan masih anggota DPR aktif. Betul. Anggota DPR aktif atas nama Pak Erik Rede. Nanti ini proses beliau mengundurkan diri itu di tanggal berapa? Dan panitia harus bisa memberi waktu terhadap beliau ini sampai batas waktu kapan? Jadi gitu. Menurut regulasi pengunduran diri itu di saat beliau ditetapkan menjadi calon wakil bupati. Itu lewat paripurna. Ditetapkan hari itu, dan dengan sendirinya beliau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil ketua DPRD dan anggota DPRD Kabupaten ND. Berarti prediksinya kapan kira-kira? Tanggal 25 Oktober. 25 Oktober. Kalau tidak halang tanggal 25 Oktober 2021 itu beliau sudah harus mengundurkan diri, menyerahkan semua fasilitas yang diberikan oleh negara selama ini, baik itu rumah dinas, fasilitas mobil dan lain sebagainya. Dan juga ini nanti mungkin ada isu-isu berkembang juga ya selain wakil bupati, karena otomatis ada kursi yang lowong di posisi wakil ketua DPRD Kabupaten ND. Jadi mungkin nanti pasti ada mekanisme lagi, mungkin diserahkan kepada partai politik, tapi mungkin di dalam itu sedang berproses ya teman-teman anggota DPR Kabupaten ND. Semoga memberi hasil atau warna baru terhadap perpolitikan kita di Rumah Aspirasi Kabupaten ND. Mungkin ini pertanyaan berikutnya, ini mungkin sedikit di luar konteks, tapi ini perlulah saya coba tanyakan ke Om saya. Jadi mungkin seperti yang tadi saya jelaskan, kira-kira salah satu kandidat ini kan seorang anggota DPR aktif. Betul. Dan juga yang memilih ini kan rata-rata semua anggota DPR yang 29 terdaftar itu. Jadi mungkin isu yang berkembang di mana-mana ya, pemilihan umum terbuka pun, di pemilihan tertutup pun, semua pasti akan ada opini yang berkembang bahwa biasanya panitia atau orang-orang di dalam bermain. Ada isu seperti itu. Ini kita tidak bisa menafikan itu. Betul. Entah itu benar atau tidak, tetapi ini isu ini tetap akan bergulir terus bahwa siapa tahun pasti panitia bermain. Apalagi salah satu kandidatnya itu bukan orang lain dan juga orang di dalam lingkup yang memilih tadi, yang memberikan hak suara. Jadi kita tahu ketakutan di masyarakat pasti otomatis kan, masyarakat pasti punya pilihan, hanya mereka tidak bisa memberikan suara, tetapi mereka berharap kandidat mereka yang akan dipilih. Nah, ini langkah-langkah antisipasi apa mungkin? Ini kan isu yang berkembang kan seperti itu. Jangan sampai di dalam ruang aspirasi, di rumah besar aspirasi DPR Kabupaten ini sudah ada deal-deal antara bisik-bisik dan deal-deal yang sudah terjadi, sehingga mungkin hasil pemilihan dan lain-lain itu cuman formalitas saja yang masyarakat tidak tahu, sedang di dalam mereka sudah melakukan hal-hal seperti itu. Jadi kira-kira langkah antisipasi dari mungkin panitia ya, dalam hal ini ketua, apa yang kira-kira langkah-langkah antisipasi yang diambil sehingga isu-isu seperti itu bisa benar-benar kita netralisir, bahwa ini benar-benar murni sesuai dengan pilihan yang sudah dijatuhkan, dengan tidak terlepas dari RPJMD yang sudah dicanangkan oleh bupati dan wakil bupati di periode 2019-2024. Bagaimana itu Om kira-kira? Baik, terima kasih. Tentu untuk meyakinkan publik itu harus dimulai dari panitia pemilihan sendiri. Komposisi panitia pemilihan sebagaimana diketahui tentu ada keterwakilan dari fraksi-fraksi dengan mempertimbangkan komisi terkait. Ya. Kemudian yang berikut, memang ada komitmen dari panitia pemilihan maupun lembaga DPRD bahwa kalau bisa yang menakodai panitia pemilihan ini atau ketua dan wakil ketua itu jangan dari partai koalisi. Koalisi. Kemudian yang berikut, di dalam regulasi juga diatur tentang panitia dalam bekerja itu harus transparan, kemudian adil dan akuntabel. Maksudnya transparan itu apa? Mulai sejak
dibentuknya panitia pemilihan itu kita sudah buka salah satu ruang. Di situ juga kita siapkan ruang untuk konferensi pers. Kita berharap bahwa publik itu harus pelototi dari hari ke hari, apa kerja-kerja panitia selama ini. Maka ruang konferensi pers itu kita berharap bisa dimanfaatkan oleh teman-teman media massa agar supaya mereka mengikuti perkembangan dari hari ke hari, sehingga tidak ada jeda sedikit pun buat lembaga DPRD itu bermain-main dalam proses ini. Yang berikut, ini maksudnya dengan adil itu apa? Memberi kesempatan yang sama baik kepada dua kandidat yang ikut walaupun yang satunya dari luar, yang satunya dari dalam, tetap memberi kesempatan yang sama. Walaupun satunya dari luar, tetapi harus diketahui bahwa yang satu dari luar ini adalah kader Golkar, dan Golkar juga bagian di dalam lembaga DPRD. Kemudian yang berikut, adil itu juga harus memberikan kepada semua warga masyarakat Kabupaten Inde, baik itu yang jabatannya politisi atau tidak. Untuk boleh mengikuti perkembangan-perkembangan atau tahapan-tahapan kegiatan di dalam proses yang sedang berjalan ini. Kemudian yang berikut tentu akuntabel. Akuntabel itu kita harus mengikuti regulasi yang mengikat. Dengan 3 jaminan inilah mudah-mudahan memberi kepercayaan kepada publik bahwa proses yang dilakukan ini adalah betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Dan jangan lupa juga bahwa di dalam bekerja, regulasi itu mengikat juga, baik panitia maupun anggota DPRD yang berhak untuk memilih tidak boleh menerima sesuatu apapun atau dalam bentuk apapun. Sogokan lah istilahnya begitu. Karena itu konsekuensinya berat. Berat ya. Boleh jadi bisa dipecat itu dari keanggotaan DPRD. Nah, ini hal-hal yang perlu kita atur mungkin nantinya di dalam tata tertib kita dalam proses pemilihan ini. Kemudian berikut, ya yang namanya jaminan itu ya tentu seiring dengan proses pelaksanaannya, sehingga harus digambarkan bahwa masyarakat itu yakin bahwa tidak ada sesuatu di dalam tidak proses. Ada yang bermain di dalam Dan kita agak sulit memang sih bahwa opini itu di luar bisa saja terjadi seperti itu, dan itu tantangan atau motivasi tersendiri buat lembaga DPRD di dalam menjalani tahapan-tahapan proses pemilihan wakil bupati itu sendiri. Ya, tentu juga yang harus kita ingat bahwa di dalam pemilihan apapun, ya, dalam ruang politik itu ya sangat sulit kita menghindari hal-hal yang sifatnya subjektif. Kemudian hal-hal yang kita berharap bahwa semua objektif dalam memilih. Tetapi ini jabatan politis. Saya Pak Yadin juga pasti mengerti lah. Ini bukan jabatan birokrasi atau birokratif, pasti punya kalkulasi politik. Hanya kita tetap berharap sih bahwa siapapun yang terpilih, pertama dia harus mengenal betul RPJMD itu. Hari ini kira-kira capaiannya sampai di mana? Sampai dengan 2024 itu targetnya seperti apa untuk membantu bupati. Karena yang berikut, tentu kita juga tidak lupa bahwa saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi COVID, juga di kabupaten kita ini. Tentu ya ini juga harus jadi bahan pertimbangan. Yang berikut, tidak lupa juga ada isu-isu publik terbaru, ya, itu juga harus bisa diangkat oleh teman-teman DPRD untuk menguji 2 kandidat ini terkait dengan bagaimana banjir yang terjadi akhir-akhir ini luar biasa maraknya. Jadi mungkin salah sepotong kalau bisa itu dititipkan jadi pertanyaan buat itu mungkin 2 kandidat. Itu memang nanti karena anggota DPRD berhak untuk mengajukan pertanyaan di samping panelis. Maka mungkin hari ini teman-teman masing-masing fraksi dan strateginya pasti dia memiliki identifikasi masalah-masalah yang permasalahan yang ada di Kabupaten Ende secara global gitu. Nah, kalau RPJMD tentu itu istilahnya buku sucinya pelaksanaan. Jadi RPJMD itu memang sangat penting. Jadi kenapa ini 2 kandidat ini harus diuji betul pemahaman terhadap RPJMD? Karena RPJMD itu
adalah acuan dasar bagi, itu bagi dasar. bagi OPD dalam menyusun Renstra, Renja, RKPD. Kemudian juga dia sebagai pengendalian di dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh birokrasi nanti. Karena dia jabatan politis yang harus kendalikan birokrasi, mesti dia harus mengenal apa yang sudah dia kendalikan. Kemudian yang ketiga juga tidak lupa juga bahwa karena ini jabatan wakil bupati, maka dia harus memahami betul tupoksinya. Bagaimana dia menjalankan peran sebagai koordinatif semua lingkup SKPD yang ada. Jadi dia kenali dulu apa ini RPJMD itu penting sebagai dasar dia dalam melaksanakan tugas-tugasnya membantu bupati. Oke. Nah, terus ini saya mungkin saya akan tanya lagi mungkin agak ke mekanisme ini partai dan fraksi-fraksi. Otomatis ini kan pasti ada pendekatan terhadap partai-partai politik yang akan memilih nanti ya. Ada batas waktu tidak kira-kira proses dari awal pendekatan terhadap partai-partai politik yang dilakukan oleh para kandidat dengan jagoannya, mereka akan mungkin mendekati itu, ada batas waktu tidak, sampai kapan? Apakah nanti pas sampai hari pemilihan tetap akan melakukan pendekatan-pendekatan itu? Karena yang kita tahu kalau di pemilihan umum biasa bahwa itu ada batas hari kampanye yang ditentukan oleh KPU. Dan sekarang kira-kira dalam pemilihan tertutup ini apakah tidak ada batas waktu sampai hari pemilihan untuk melakukan pendekatan-pendekatan, dalam artian ya pendekatan untuk lobby-lobby untuk mendapat suara dari partai-partai politik yang duduk? Karena begini Om, ini ada juga kata orang pemilihan tertutup itu mungkin dalam perspektif masyarakat itu lebih mudah dibanding pemilihan terbuka. Padahal kalau kita tahu, kita sebagai orang politik berpikir bahwa pemilihan tertutup ini lebih berat sebagai anggota DPR kita atau anggota seorang aktor politik, ini lebih berat karena ini jaminan terhadap bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik untuk partai kita, untuk kepentingan fraksi kita di DPR begitu. Jadi saya minta coba Om jelaskan kira-kira waktu untuk melakukan lobby-lobby ini sampai kapan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini ada isu juga ini. Saya di DPR provinsi juga dapat isu-isu ini juga bahwa ini kalau seandainya jadi voting dan lain-lain pemilihan tertutup, ya mungkin saja ini isu mungkin hanya mungkin saya sendiri yang tahu. Kalau saya salah saya minta maaf ya semuanya. Saya minta maaf. Tadi ada yang katakan bahwa satu anggota DPR itu bisa sampai dengan 100 juta. Atau deal politik. Iya, deal politik. Itu di luar partai politiknya, baru satu anggota DPR 100 juta. Itu bagaimana itu? Kira-kira ini pandangan perspektif dari panitia. Pertama kita jawab yang sifatnya normatif nih. Siap. Atau yang idealnya nih. Idealnya. Karena ini jabatan politis, ya pasti ada kalkulasi politik di situ. Bagi semua partai di dalam menempatkan jabatan-jabatan politik. Ya salah satunya wakil bupati. Tadi menarik pertanyaan tadi. Kira-kira disiapkan tidak waktu untuk ada komunikasi politik pendekatan itu ya. Dari para kandidat dengan partainya mungkin terhadap teman-teman di DPR. Itu tidak diatur di dalam regulasi. Itu tidak diatur. Yang diatur di dalam regulasi itu hanya penyampaian itu atau pendalaman visi misi yang ada di dalam RPJMD itu, kemudian pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi dia sebagai wakil bupatinya. Tentunya tidak terlepas dari tadi pertanyaan-pertanyaan dari anggota DPR yang disiapkan, termasuk banjir, termasuk kita susah makan dan lain-lain. Semua silakan. Siap. Nah kalau kemudian ditanya apakah diatur, pasti tidak diatur ruang-ruang itu. Tetapi yang namanya politik itu pasti ada orang bilang jalan tengah ada. Kalau tidak bisa jalan tengah, ya jalan melingkar ada. Ya banyak jalan menuju rumah lah bahasanya orang politisi ya. Nah itu tergantung komunikasi politik, baik komunikasi sifatnya formal maupun informal. Nah kebanyakan ruang politik itu yang lebih mendominasi adalah komunikasi informal biasanya. Nah di dalam komunikasi informal itulah boleh jadi terjadi hal-hal yang sebagaimana diisukan di luar, dan itu hal-hal seperti itu ya sudah menjadi konsumsi publik. Dan oleh karena itu ya sebagai orang yang dipercayakan ya untuk memilih jabatan atau jabatan-jabatan politis, ya dia harus tunjukkan integritasnya. Ya
caranya itu tentu tergantung dari berbagai partai yang ada ya. Kalau kita lihat fenomena, namanya fenomena bisa ya bisa tidak. Bisa ya bisa tidak. Tetapi kalau kita lihat perkembangan sampai dengan hari ini, ya ada beberapa partai mungkin kita perlu tanda petik ya. Boleh jadi karena ketaatan terhadap struktur, dia harus mendengar instruksi dari struktur yang lebih di atas, ya. Karena keberadaan sebuah partai di daerah itu tentu tidak terlepas dari induk partainya yang ada di atasnya. Nah, menarik kalau kita sudah bicara tentang itu, maka dinamikanya pasti akan luar biasa dan akan susah sekali untuk kita tebak. Kadang-kadang hari ini bisa saja kelihatan menguatnya di kandidat yang satu, boleh jadi besok dia bergeser ke kandidat yang satu, dan ini semua bergantung kepada komunikasi yang politik yang dibangun dan bagaimana berproses di internal partai masing-masing, dan itu sangat dinamis pastinya. Nah, kalau tanya mungkin ada isu-isu sifatnya pragmatis, ada jual beli mungkin suara segala macam, ya itu pun kita sangat sulit untuk kita mau menunjukkan bahwa DPRD ND ini siap untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan regulasi. Tetapi kalau toh ada, ya regulasi itu sudah mengatur. Ya kalau ketahuan ya habis, dipecat. Berani kah? Adakah orang mengorbankan sisa masa jabatannya 3 tahun mungkin hanya untuk persoalan ini yang mungkin yang menduduki juga orang lain, orang dari partai lain. Ya, saya tidak tahu kalau partai pengusung ya entahlah ya. Ya, berarti kita harap anggota DPR jangan mencoba-coba. Kita berharap semua anggota DPR itu yang ada jangan coba-coba. Karena di mana-mana hari ini saja mungkin banyak kita mencontohi beberapa daerah yang sudah melaksanakan. Ada yang akhirnya terhenti, tidak jadi dilantik. Ya, seperti di Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Yang dari sekian banyak yang berproses tentang pengisian jabatannya lowong ini, hanya beberapa yang bisa lolos, termasuk di Indramayu di Jawa Barat, kemudian di Trenggalek di Jawa Timur, itu yang mulus. Yang lain itu tidak mulus dan sampai hari ini tidak dilantik, dan apa konsekuensinya terhadap teman yang sudah mengundurkan diri. Jadi ini maksudnya ya siapapun dia anggota DPR yang ada di atas di Kabupaten ND ini, ya coba betul-betul pertimbangkan matang-matang ya, jangan sampai karena hal-hal yang sifatnya pragmatis kemudian mengorbankan kepentingan yang lebih luas. Itu begitu ya. Ya. Ini jawaban yang mungkin bisa memberikan gambaran yang sudah bisa kita terima ya secara luas bahwa inilah kerja panitia yang akan mengatur semua regulasi nanti dalam skema pemilihan wakil bupati. Nah, ini di luar Om sebagai panitia, ini saya tanya Om sebagai anggota DPR. Kira-kira dalam pandangan Om sendiri sebagai anggota DPR yang sekarang ada jadi Ketua Komisi 1, ND sisa masa jabatan yang akan berakhir di 2023 ya, kira-kira 7 April 2023, yang 7 dalam April 2024 ya. 2024 ya? Ya. Bukan 23 kita ya, 7 April 2023. 2023. Kalau saya tidak salah sama dengan Pak Gubernur kalau saya tidak PLT. Jadi dalam artian saya mungkin Om selaku anggota DPR mungkin sudah tahu persis, sudah memahami betul apa itu RPJMD yang sudah berakhir tidak 7 April 2024. 7 April 2024 ya? Berakhir. Karena pemilihannya pemilihnya di 2023. Pemilihannya 2023. Sisa jabatan sampai di 7 April 2024. Jadi saya ingin tanya karena Om paham betul ya RPJMD karena kita pasti akan bahas itu dengan pemerintah. Jadi kira-kira di sisa masa jabatan ini di sektor mana saja yang masih kurang perhatian dari pemerintah ya, masih kurang dalam artian yang minim disentuh dari segi anggaran, minim disentuh dari segi pengawasan, minim disentuh dari segi regulasi dan lain-lain. Nah, kira-kira figur seperti apa gitu dari dua kandidat ini Om ya? Kira-kira figur seperti apa yang bisa ditawarkan atau yang mereka tawarkan yang kira-kira bisa
paling tidak meminimalisir atau menyempurnakan sisa kekurangan walaupun tidak sempurna, paling tidak bisa mendekati untuk menyempurnakan sisa dari masa jabatan yang 2019-2023 itu. Kira-kira dari dua figur, ya bukan secara partai, secara pribadi saya tanya Om, karena Om sudah ada di dalam anggota DPR sendiri, mungkin ini perspektif Om secara pribadi, kira-kira seperti apa gambaran Om dari dua kandidat ini? Saya harus tarik ke belakang dulu. Iya, siap, boleh. Tapi jangan sampai ke belakang terlalu Om. Ya, ini begini. Kan menarik tadi tanya kira-kira figur seperti apa. Kalau kita bertanya figur seperti apa, tentu figur yang dia mengenali betul tugas pokok dan fungsinya untuk mengisi, membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, kita memulai dari pengenalan yang bersangkutan terhadap RPJMD kita. MJ Jilid 2 ini, ya, itu dia melanjutkan MJ Jilid 1. Identifikasi masalah utama ada 4 di dalam RPJMD. Mungkin karena ya saya sendiri hampir 10 tahun di Komisi 2. Bukan hampir, ya memimpin Komisi 2 lah. Ketua Komisi 2 itu 10 tahun. Kemudian sampai dan saat ini masih di Badan Anggaran. Walaupun sudah di Komisi 1 tetap di Badan Anggaran. Ya setiap hari berkutat dengan masalah-masalah itu. Ya paling tidak itu kita kenal lah itu RPJMD seperti apa. Dari 4 identifikasi masalah utama itu, pertama tentu reformasi birokrasi yang belum tuntas, belum optimal, penting di NN. Kemudian yang kedua, disparitas pembangunan luar biasa di antar wilayah itu sudah terjadi, dan ini sangat bergantung kepada kepemimpinan sebelumnya, sehingga hari ini kita rasakan terjadinya disparitas pembangunan antar wilayah. Kemudian yang ketiga, tentu fluktuatifnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak kepada ya kemiskinan, kemudian pendapatan per kapita dan lain sebagainya, ya, ekonomi makronya itu sangat fluktuatif. Kemudian yang terakhir tentu penyediaan infrastruktur itu yang sampai hari ini walaupun dikejar oleh MJ Jilid 1 dengan 5 ruas jalan paralelnya dan hampir dipastikan tidak akan bisa tercapai sampai dengan MJ Jilid 2. Karena pertama tentu alasannya fiskal daerah. Karena fiskal daerah kita itu kemandirian fiskalnya hanya di angka 7% sampai 10%. Kita berharap dari pemerintah pusat transfer perimbangan keuangan, sehingga sangat sulit kita bisa mengatur untuk menjawab semua yang sudah kita identifikasi. Nah, sekarang persoalannya mudah-mudahan 2 kandidat ini dia mengenali betul RPJMD kita, karena lewat orang bilangnya dikenal dulu baru kita bisa laksanakan. Kalau kenal saja mungkin belum. Ya nanti agak sulit. Ibarat orang bilang ya, kalau kita mau ke Nangaba itu menghadap saja itu harus benar ke barat, tidak boleh ke timur. Kemudian yang berikut harus melaksanakan, harus jalan sampai ke Nangaba. Nah, bagaimana bisa jalan kalau dia sendiri tidak mengenal jalannya, menghadapnya saja tidak benar. Nah, ini yang mungkin hal-hal yang memang kita tunggu dari 2 kandidat ini, dan menarik untuk masyarakat atau publik itu menyimak. Ya, kadang-kadang orang berpikir apakah mungkin si A ini bisa melebihi si B, atau mungkin si B ini kok seperti ini bisa melebihi si A. Di dalam dunia politik pasti ya cair ya, kita tidak bisa. Cair dia, sangat cair, bukan sangat cair, dan sangat cair, sangat dinamis. Karena kita pegang jabatan politiknya di ranah polisinya, kebijakan, bukan pelaksanaan. Kalau pelaksanaan tentu itu tersendiri. Karena di level kebijakan itu sangat dinamis pastinya. Itu jabatan politis. Ya, berarti mungkin sudah ada gambaran ya, sudah ada gambaran jelas bagaimana tadi sudah kita jelaskan, bagaimana tadi ada gambaran dari Ketua Panitia Pelaksana bahwa mekanisme, hari pelaksanaan, jadwal, dan antisipasi terhadap kemungkinan yang terjadi setelah masa pemilihan. Dan ini pasti kedua kandidat ini punya jargon-jargon yang mungkin semua sama-sama saling mendukung dan saling ingin menang. Siapa sih yang dua-dua ini terbaik lah menurut kita. Sudah proses oleh partainya.
Jadi 7 partai ini. jadi ini sudah melalui mekanisme walaupun dari awal koalisi sendiri sedang Sendiri ribut-ribut sampai setahun lebih dan tahun akhirnya ini sudah bisa fix untuk kedua kandidat. Dipilih. Harapan kita mungkin Om kedua kandidat ini benar-benar bisa menjadi pilihan opsi sudah terbaik lah. Siapapun yang akan terpilih itu yang terbaik lah untuk bisa mendampingi Bapak Bupati Pak Haji Jafar Haji Ahmad. Kesulitan juga. Nah, jadi karena kita lihat ya bagaimana Pak Bupati kesulitan harus bisa memikul dua jabatan sebagai bupati dan wakil bupati. Jadi di masa pandemi begini, di masa pandemi dengan kekurangan anggaran dan segala macam pasti ada isu-isu miring yang terjadi yang beliau dapatkan. Semoga dengan adanya wakil bupati beban bisa berkurang dan juga ini ada keuntungan juga nih Om, kira-kira Om bisa kasih gambaran ke saya karena isu yang berkembang siapapun yang jadi wakil bupati besok pasti dia akan kuat menjadi bupati di 2024. Ini coba Om kasih gambaran ini arah-arahnya bagaimana. Saya ya ini di luar Om kita bicara dalam ini semoga di luar kita jangan berbicara masalah partai kita di sini saja nih. Kira-kira menurut Om presentasi nih Om. Presentasi kira-kira yang terjadi di dalam ini. Ekspektasi politik itu semua partai pasti tinggi ekspektasi atau harapan pasti luar biasa tinggi, dan orang bilang peta jalan itu untuk 2024 tentu bukan tidak mungkin dirintis sejak dari saat ini sehingga posisi ini cukup strategis juga, sangat strategis menurut saya untuk manakala ada partai-partai yang memang ingin agar supaya di 2024 mereka akan leading di dalam dan menang konsentrasi pemilu di 2024. Kemudian yang berikut, kalau kita lihat ya dari koalisi yang cukup gemuk ini, 7 koalisi ini, saya kira gambaran saat ini saja sudah nampak bahwa koalisi ini tidak akan berlanjut. Akan pecah ya, itu sudah pasti. Dan di dalam perpecahan itulah tentu konfigurasi politik itu terbaru pasti akan terjadi. Nah, di dalam bicara tentang figur, pasti siapapun dia yang menduduki jabatan politik hari ini, tentu dia seolah-olah seperti dibuka peta jalannya dia untuk terus terus maju rivalitas di 2024 itu besar kemungkinan. Hanya kita berharap jangan sampai karena target atau ekspektasi politiknya begitu tinggi, jangan sampai melupakan tugas pokok dan fungsinya hari ini, bahwa dia masih sebagai wakil bupati membantu bupati, dan ini yang penting nih, membantu bupati, tidak ada kata lain, membantu bupati di dalam penyelenggaraan roda pemerintah daerah. Jangan coba-coba hanya untuk jadi wakil untuk maksud ke 2024 lebih banyak pertimbangan politik akhirnya. Dan itu yang kita tidak harapkan. Bahwa jabatan politik itu pasti menarik, tetapi di dalam ijtihad politik, bahasa saya biasanya ijtihad politik, tentu jangan melupakan orang bilang amal ma'ruf nahi munkar. Itu jangan lupa dong itu. Jadi nanti mungkin itu sih jadi isu yang berkembang memang seperti itu. Siapapun yang akan leading di wakil bupati mungkin punya kemungkinan besar untuk bisa ikut kontestasi di 2024. Karena bupati hari ini orang melihat bahwa boleh jadi mungkin sudah tidak punya keinginan. Siap. Kalau toh beliau punya keinginan, mungkin sudah tidak sebesar teman-teman politisi yang muda-muda semangatnya. Tetapi ya namanya politik bisa saja dinamikanya bisa saja luar biasa terjadi toh. Tetapi kalau bilang ada garansi, pasti ada garansi. Siapapun yang hari ini menduduki jabatan wakil bupati, orang bilang seperti, mau kita bilang karpet merah sih tidak, tetapi mungkin peta jalan tuh ke 2024 sudah sangat besar, terbuka lebar. Ya begitulah. Jadi teman-teman milenial semua mungkin yang memantau channel Millennial Spirit, ya saya mungkin kita demikian mungkin penyampaian atau cerita saya berbicara dengan Bapak Orba Kaima selaku
Ketua Panitia Pemilihan Wakil Bupati, yang tadi sudah disampaikan bahwa targetnya di 25 Oktober sudah Pak Erik sudah bisa mengundurkan diri ya di 25 Oktober ya, dan juga paling cepat juga mungkin di November kita sudah melakukan pemilihan. Saya bisa tambahkan sedikit. Siap, ya, boleh, sebelum boleh. ditutup. Siap, boleh. Jadi kenapa kita target itu di awal November itu kalau bisa sudah terpilih. Di awal November sudah diisi. Karena setelah itu banyak agenda yang harus diselesaikan. Ya, agenda utamanya tentu pembahasan anggaran tahun 2022. Anggaran murni itu ya, 2022. Murni itu. Nah, kalau belum ada wakil bupati, berdasarkan pengalaman kita sebelumnya itu menyulitkan kita. Keteteran semua ya. Iya. Dan pengisian jabatan-jabatan yang lowong juga luar biasa. Di situ ada pengisian kembali hari Senin ini. Sudah diisi kembali salah satu teman kita yang almarhum dari PSI diganti dengan Pak Sukri. Itu Senin. Anggota DPR besok yang akan di PAW ya. Ya. Kemudian begitu terpilih pelantikan wakil bupati terpilih. Kemudian menggantikan unsur pimpinan di DPRD. Pasti dari Nasdem juga harus mengganti posisinya. Mau tidak mau, menang tidak menang, tetap harus ada pengganti jadi wakil ketua DPR. Jadi memang beberapa sisa waktu sampai dengan tutup tahun 2021 ini luar biasa padatnya acara atau kegiatan-kegiatan di DPRD. Itu yang sehingga kita diskusi di tingkat panitia pemilihan, kalau boleh itu target kita awal bulan November itu sudah terpilih agar bupati itu terbantu di dalam melaksanakan tugas-tugasnya di dalam penyelenggaraan roda pemerintahan ke depan. Siap. Jadi memang kesusahan kalau memang tidak ada pendamping ketika nanti kita mau rapat paripurna dan segala macam, memang karena hanya bisa bupati yang hadir. Kalau salah satu tidak hadir tidak akan terjadi. Tidak akan. Ini terjadi di saya juga di DPRD provinsi. Ketika dua-dua tidak ada di tempat, maka paripurna itu tetap akan diundur dan tidak akan bisa kita ambil suatu keputusan dari sidang paripurna. Makanya ini semoga saja di November kita sudah bisa mendapat kita berharap doa bersama semoga sudah ada wakil bupati baru yang akan mendampingi Bapak Bupati Pak Haji Jafar Haji Ahmad dalam memimpin ND sampai di 2024 ya. 7 April. Jadi mungkin itu saja, ada beberapa penyampaian yang penting dan juga ini membuat pikiran kita sehingga tidak terbawa kepada isu-isu yang mungkin ada prediksi-prediksi yang mungkin di luar daripada kerja-kerja panitia pemilihan wakil bupati. Dan juga mungkin tadi sudah dijelaskan juga ada karpet merah untuk seorang wakil bupati nanti akan terpilih untuk maju di 2024. Siapa tahu mungkin saja yang ada di sini berdua bisa jadi wakil bupati di 2024, calon mungkin namanya calon. Jadi harapan itu kembali kepada semua. Namanya orang politik, di mana saja ruang bertarung itulah akan kita lakukan, karena tidak ada hidup yang tidak kita pertaruhkan untuk sesuatu. Jadikan medan politik ini sebagai ruang untuk kita beramal. Jadi, agar supaya apa? Kita tidak tersesat di dalam jabatan politik dong. Kan asik saja begitu. Ya, siap. Jadi ini ada masukan yang baik. Jadi jadikan ruang politik untuk kita mencari amal, ladang amal kita untuk berkarya, jadi medan kita untuk beramal. Sehingga kita tidak tersesat dalam jabatan politik itu. Jadi ini wisdom yang baik dari Pak Orba Kaima, mungkin itu jadi motivasi buat kami. Banyak godaan. Banyak godaan. Jadi motivasi juga buat saya yang baru 1 periode. Jadi Om Orba juga menjadi idola saya juga sebagai contoh itu, role model kita untuk bagaimana berpolitik sehingga bisa sampai 2-3 periode di DPR itu sesuatu yang memang kinerjanya terukur karena masih dipercaya oleh masyarakat. Jadi ini catatan buat kita semua, anak muda harus lebih kreatif, anak muda harus bisa berkembang di medan apapun juga, di bidang apapun juga kita harus tetap maju. Kalau kita tidak maju, tidak akan ada demokrasi yang bagus dan demokrasi yang efektif yang terjadi di kabupaten kita ataupun juga di negara Republik Indonesia. Mungkin demikian wawancara atau bincang-bincang singkat saya dengan Pak Orba Kaima. Tetap di kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah. Kemana ate taune ote. Mantap.